materinya, ya atau lihat sini aja lah ya. Silahkan di screenshot. Salah. Salah. Oops, sorry, salah. Clear. Saya gedein dulu ya. Nanti silakan di screenshot. Saya akan paste di ini juga sih. Di chat lah biar gampang. Oke. Materi-materinya bisa diambil di sini. Intechpress ITTS ACID / buku gratis s.id/free OWP ebooks. Ada juga open course ITTS ACID. Jadi materi bisa diambil di sini. Kalau mau nanya atau apa segala macam sesudah acara ini bisa lewat ono@indo.net.id, ono@ittsaCid, Twitter juga bisa ono_purbo. Oke, ini saya copy paste ke chat biar lebih enak. Jadi Anda bisa nyatet, bisa copy paste. Saya kasih lihat dulu ya materinya ya. Paling untuk materi AI secara umum bisa dilihat di sini s.id/free minus atau dash OWP dash ebooks. Oke. Jadi kita masuk di s.id/free OWP ebooks. Ini sebetulnya masuknya ke Google Drive. Ini buku yang ada di bawah sini. Ini kenapa jadi ngehang? Oke, rada lemot. Oke, ini materi yang ada di bawah ini kebanyakan AI. Yang ini AI banyaknya. Ada teknik menulis buku atau jurnal iyalah lambat. Ada teknik menulis buku, jurnal dibantu AI, ada teknologi tata kelola cloud, data center, mana lagi AI-nya? Banyak AI-nya sih sebetulnya ini di atasnya kali ya. Ada di atas. Buku pegangan implementasi artificial intelligence, buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, ada AI untuk investasi saham, AI untuk produktivitas dan sebagainya. Yang terkait dengan AI hari ini lebih banyak yang ini tadi mana? Buku pegangan. Mana tadi buku pegangan? Ini ya, buku pegangan implementasi AI. Ini saya buka ya. Ini nggak bisa dibuka kayaknya. Oh bisa. Ini totalnya ini saya katasin biar ada enak. Ini totalnya 260 halaman. AI yang terkait dengan digital marketing yang ini sebetulnya. Silakan diambil. Ini targetnya kebetulan ini ditulis untuk koperasi sama UMKM, tidak spesifik untuk digital marketing. Tapi permasalahan yang ada digital marketing kira-kira inline sama koperasi UMKM ini sih nantinya, gitu ya. Jadi silakan di download, silakan dibaca-baca yang ini. Nah, ini tidak pakai prompt. AI yang ini hampir tidak pakai prompt, ini pakai aplikasi. Nanti saya tunjukin pelan-pelan lah ya. Oke, sebelum masuk ke dalam AI, sebetulnya saya pengen ngetes juga sih. Pemahamannya udah saya mana biar saya nggak terlalu jauh. Tapi sebelum ke arah situ, saya pengen ngasih lihat bedanya digital marketing dan marketing biasa, gitu ya. Ini kan ngomongnya digital marketing. Kalau marketing biasa ginilah, paling gampang mah ini cerita marketing yang biasa ya. Kita tahu orang-orang pasang banner di jalan-jalan. Kita tahu orang pasang iklan di koran. Kita tahu juga orang pasang iklan di televisi, di radio. Kalau di radio bentuknya suara, di televisi bentuknya video, di koran bentuknya gambar. Itu iklan yang marketing yang konvensional. Apa beda marketing konvensional sama digital marketing? Nah, itu yang seru nih. Omong-omong ada yang berani nulis nggak di chat? Apa bedanya marketing konvensional dengan digital marketing? Silakan ditulis di chat kalau boleh. Ini sah, semuanya sah-sah aja ya, nggak ada yang salah di situ. Berani tulis di chat? Nggak keluar? Oke. Di chatnya nggak ada. Oke, sekarang saya akan ada. Digital marketing menggunakan internet. Oke. Iya benar sih. Tapi ada perbedaan fundamentalnya. Bedanya yang konvensional sama marketing yang lewat internet. Kalau kita perhatiin baik-baik, yang konvensional itu apakah tadi lewat televisi, lewat radio, lewat koran, di digital marketing lebih cuan. Ya itu akibatnya semua sih. Itu akibatnya. Tapi kira-kira gini, kalau kita lihat teknik marketing yang konvensional,
dia akan komunikasinya satu arah dari koran, televisi, radio ke pembacanya atau ke penontonnya. Itu marketing konvensional. Kalau digital marketing, itu marketingnya lebih dua arah loh, hati-hati. Itu bedanya. Karena internet memungkinkan kita berkomunikasi dua arah. Kayak kita lagi nge-zoom sekarang, saya bisa interaksi sama Anda yang lagi nonton nih. Tapi kalau digital marketing, marketing teknik yang lama, kita nggak bisa berkomunikasi. Jadi salurannya, jadi penonton cuma denger doang atau ngelihat aja. Cuman kita bisa berkomunikasi kalau di yang digital marketing. Nah, itu bedanya. Tapi kita kalau mau iseng bisa dicek di ChatGPT lah. Atau di Grok juga boleh lah, terserah ya. Misalnya apa bedanya digital marketing versus marketing tradisional. Cuman dalam satu paragraf, satu paragraf lah ya, biar nggak terlalu panjang bacanya males. Kalau nggak dia akan nerangin panjang lebar soalnya, nyebelin banget. Sedangkan kuat untuk jangkauan massa, brand awareness. Nah, ini nggak keluar nih sebetulnya. Maksudnya menggunakan media offline. Nah, ini yang penting. Yang satu lagi online. Tapi yang nggak keluar di sini adalah kemampuan komunikasi dua arahnya. Nggak keluar. Oke, sekarang kita lihat efeknya komunikasi dua arah tadi. Paling sederhana gini. Wah, ini Mbak atau Bu Ayu Nur Fitri. Marketing adalah salah satu pilihan tool teknik marketing lebih efektif, lebih luas jangkauannya, lebih tepat sasaran. Nah, ini ada kata-kata lebih tepat sasaran marketingnya. Itu kuncinya digital marketing. Kenapa bisa lebih tepat sasaran? Nah, itu yang seru tuh. Jadi kenapa kita bisa fokus sasarannya. Nah, kalau di yang konvensional kita nggak bisa fokus sasaran. Jadi kita pasang aja baliho gede-gede, siapa aja baca gitu. Tapi kita nggak bisa nargetin. Nah, sekarang cara paling gampang digital marketing ini deh. Paling gampang. Masuk ke toko online, misalnya Topet lah. Paling gampang lah. Ini Topet. Oke. Biasa kita semua pasti pernah pakai Topet. Dijamin halal itu pernah pakai. Sekarang kita lihat iklannya. Iklan di Topet. Nih, tadi lagi loading nih. Iklan ini iklan di Topet. Oke, ini semua tahu ini kalian dapat. Pertanyaannya gini, pertanyaannya. Silakan dijawab di chat ya pertanyaannya. Iklan setiap orang sama atau beda? Silakan dijawab di chat. Kenapa iklannya sama atau beda gitu? Silakan dijawab di chat. Iklan setiap orang sama beda? Beda. Beda kan? Beda semua tahu. Kalau kita lihat baik-baik, ini iklan saya bentuknya elektronik nih. Nggak ada fashion, kagak ada apa sih namanya, nggak ada fashion, nggak ada apa lagi tuh. Pokoknya urusan cewek kagak ada di sini. Udah cowok banget lagi. Udah urusan elektronik, ini ada kapal terbang, ini ada sepeda lah gitu. Ini iklannya sangat sangat cowok banget ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya. Biar Anda tahu bedanya gampang karena masing-masing punya pilihan niche beda-beda. Nah, itu yang seru tuh. Jadi ini kuncinya. Digital marketing, dia bisa fokus iklannya. Untuk Ono dikasih iklan cowok yang kayak gini. Cowok nggak semuanya kayak gini ya. Cowok ada juga yang suka motor, ada yang suka otomotif. Kalau saya elektronik. Jadi beda-beda sih. Walaupun sama-sama cowok, iklannya bisa beda. Dan ini bisa spesifik banget. Ini kuncinya sih. Oke, coba saya pengen tahu aja. Kenapa bisa beda? Apa yang menyebabkan iklan tiap orang beda? Itu deh. Ayo, kenapa bisa beda? Silakan tulis di chat. Ini kuncinya digital marketing gitu. Jadi nanti iklannya bisa personalize. Tiap orang dikasih iklan yang sesuai dengan orang itu. Nah, itu kuncinya digital marketing sebetulnya. So, kumaha? Minta maaf pakai bahasa Sunda. Nggak bisa jawab ini teh, nyerah apa gimana? Belum ada jawaban. Mengapa bisa beda? Iklan tiap orang bisa beda karena sistem iklannya menyesuaikan konten berdasarkan. Nah, ini udah mulai ini yang dapat nih. No free nih dapat dia. Kalau target pasarnya beda itu ya itu target pasarnya beda, tapi kenapa dia bisa beda? Nah, itu. Nah, ini juga dari Deborah Manulang juga bener. Jadi itu kuncinya dia. Oke.
eh, si konten dari digital marketing ini dari siapa namanya tadi, Nofri ya, Nofri Rosani. Konten digital marketing berdasarkan data dan perilaku masing-masing pengguna. Ini kalau dari Deborah Manulang juga data kebiasaan masing-masing pengguna. Bener. Serunya adalah gimana caranya si platform bisa mendeteksi perilaku masing pengguna. Gampang kan? Kita tahu pengguna user kalau masuk ke platform ini dia akan search di sini misalnya kalau saya nyarinya kan nyari Arduino. Nah, ini dicatat sama si platform dicatat. Ono nyari Arduino. Terus nanti Ono nyari pesawat terbang. Ono nyari apa. Nah, ini dimata-matai. Nah, ini kuncinya dimata-matai. Ini mata-mata itu adalah proses awal dari artificial intelligence. Gitu. Jadi AI hanya bisa presisi, AI hanya bisa menghasilkan sesuatu yang betul, presisi kalau dia dapat datanya presisi. Dia melakukan mata-mata segala macam dilihat terus. Ono sukanya apa, Ono belinya apa, Ono komplainnya tentang apa, dilihat semuanya. Udah gitu AI-nya bisa mengklasifikasi, oh Ono makhluk apa gitu. Iklannya disesuaikan dengan makhluk itu gitu. Jadi si AI tugasnya adalah mengumpulkan data-data dari mata-mata tadi, kemudian dia melakukan klasifikasi Ono sukanya apa. Ini kalau mau lihat ini kalau ini di platform ya, kita lihat mata-mata proses mata-mata yang lain lah. Kita masuk ke Google Map. Semua orang pasti pernah pakai Google Map lah ya. Nggak kelihatan kayak dia punya mata-mata kan? Kalau Google Map nggak kelihatan mata-matanya. Ini keren nih Google Map nih. Oke. Sekarang dia melakukan mata-mata, jangan khawatir ya. Google Map melakukan mata-mata loh, hati-hati. Iyalah. Ini nggak bisa dikecilin apa gimana ya? Oke. Nggak bisa. Ya udah. Bisa tuh. Oke. Sekarang saya kasih lihat ini ya. Kondisi lalu lintas di Jakarta. Nih. Kok nggak keluar? Kok nggak keluar nih? Coba. Oh, nggak keluar. Google Map kenapa lemot Google Map? Parah nih Google Map nih. Wah, Google Map nggak keluar. Coba saya reload lagi ya Google Map. Nggak keluar. Wih, jadi gede banget. Oke. Oke, kita lihat peta Jakarta nih. Minta maaf, ini kan Del mah di Medan harusnya ya. Soalnya kalau di Jakarta banyak jalan macet. Kalau di Medan mungkin lebih dikit kali daripada Jakarta. Jadi saya ambil Jakarta aja yang gampang. Jalan macetnya lebih banyak. Oke, saya coba ke sini. Oke. Saya akan lihat ini. Nah, ini. Nah. Oke. Ini pasti semua udah pernah lihat Google Map dan tahu artinya lah kira-kira ya. Saya coba zoom in lebih gampang nggak? Oh, terlalu zoom in ya. Keluar dikit lah. Oke. Pasti semua udah tahu artinya. Ini kalau hijau jalannya lancar, semua tahu. Kalau merah jalannya macet, pasti semua tahu lah ya. Kalau udah sering jalan antar kota, misalnya dari Medan ke Danau Toba, ke Del, tahu lah jalannya macetnya di mana segala macam pasti tahu lah ya. Dan itu dibantu sama Google Map. Oke, pertanyaannya, silahkan ditulis di chat. Kok Google tahu jalannya macet? Bagaimana caranya Google tahu jalannya macet? Nah, silahkan tulis di chat. Bagaimana Google tahu jalannya kok macet? Kenapa yang di sini macet? Kenapa di sini lancar? Tahu dari mana Google? Pakai ilmu apa Google? Ada banyak HP yang ada di situ. Apa hubungannya HP sama jalan macet? Ayo, di-upload report dari device, contohnya Android. Di-upload report. Yang upload siapa? Manusia atau aplikasi? Nah, itu dia. Nah, HP ke GPS. Jadi, sebenarnya kebalik sih. Dalam HP ada GPS. Ada GPS-nya ya. Rekap analitik user yang sudah report. Nah, oke, ini kayaknya masih belum pada dapat nih. Tapi kalau Anda pernah ngoding sensor yang ada di Android, kita bisa dapat lokasi sih. Jadi gini,
Ini cerita gampang ya. Kalau kita pakai Android, kalau pertama kali pakai Android pasti kita masukin user email kita di Google Gmail. Jadi biasanya kalau kita baru beli HP Android, kita harus register pakai Gmailnya kita. Akibatnya si Google tahu yang pakai HP ini siapa. Itu mata-mata lo, hati-hati. Mudah-mudahan pada ikhlas ya. Jadi pada saat apa daftar pertama kali HP-nya, si HP ini kita daftarin pakai Gmail. Google tahu itu siapa. Ini semua HP Android ya. Udah gitu, yang terjadi adalah kan waktu itu waktu next salah satu nextnya adalah kita mengizinkan HP ini ngelaporkan lokasinya HP-nya ke Google. Diokein sama kita tuh, dipersilakan. Jadi si Google dapat dong posisi HP kita ada di mana. Tapi kan yang lapor bukan HP kita aja, HP semua orang juga lapor. Dan kalau kita lagi jalan-jalan segala macam, kedeteksi dong, ini HP lagi di mana, terus dikumpulin sama HP-HP orang ini. HP ini kecepatannya berapa? Gerombolan ini kecepatan berapa? Oh, kecepatannya 100 km per jam. Oh, hijau. Oh, 80, hijau. Oh, cuman 5 km per jam, merah. Oh, enggak, kuning kali ya kalau 5 km. Kalau kecepatannya cuma 0,1 meter per jam, itu merah gitu. Jadi itu tekniknya. Ini semua. Itu di belakang itu AI loh. Di belakang itu semua AI. Kalau mau tahu HP-nya kita dicatat sama Google dari mana, kita klik aja di sini nih. Ini lihat lini masa. Kita bisa lihat ini kalau ini HP bukan HP saya sih sebenarnya. Oh, wah sekarang udah kasih proteksi. Oh alah, dikasih proteksi sama Google sekarang. Gara-gara banyak yang komplain. Jadi bisa kelihatan sih sebenarnya Google ngedetek kita kemananya kelihatan. Tapi ini baru tahu sih ternyata diproteksi sama dia sekarang. Tadinya nggak diproteksi tuh, parah banget dulunya sih. Oke, tapi kira-kira gitu logikanya. Jadi yang namanya dunia ini, apakah itu Gmail dan sebagainya termasuk marketing, itu karena AI. Jadi marketing itu akan bisa lebih keren kalau ada AI-nya sih. Nah, digital marketing itu interaktif. Pola interaktif yang lama adalah kayak gini nih. Tapi ini digital marketing yang nggak terlalu pakai AI ya. Ini contohnya saya kasih lihat di Twitter saya aja. Ini banyak lagi komplain ke saya nih hari ini. Gara-gara urusan Cloudflare. Pada komplain. Biasa, si Ono kadang-kadang bikin statement kan rada-rada error. Udah gitu pada komplain semua. Nggak bisa Pak Ono, Cloudflare ini gitu. Tapi ini kalau kita perhatiin cara berinteraksinya kayak gini nih. Ini ada yang mention saya, ini ada interaksinya segala macam. Ini kalau ada kayak gini. Cloudflare luar malah lebih murah banyak. Nah, ini kalau ini interaksi ya. Ini kita komunikasi dua arah. Ini lagi komunikasi dua arah antara Ordinary Egi, Ono, ini ada orang lain, ini ada yang suka postingan. Jadi komunikasinya dua arah semua. Nah, ini semua ini bisa dieksploitasi jadi bagian dari digital marketing sebetulnya. Jadi yang ini komunikasi dua arahnya belum kelihatan semua digital marketing belum kelihatan ya. Ini hanya komunikasi dua arah aja yang kelihatan di sini. Apa hubungannya makhluk-makhluk ini dengan digital marketing? Ini kelihatan ya kayak gini. Sekarang kita lihat. Misalnya produk apa ya? Kita nyari produk aja ya. Search inilah. Kita pakai Facebook atau kalau nggak kita pakai produk lah. Google. Jangan Google ya, produknya apa ya? Baju fashion baju apa yang paling keren ya di dunia di Indonesia? Kalau nggak batik lah ya, paling gampang batik. Oke. Ini ada orang yang posting, ada orang komentar, di Facebook juga ada batik apa segala macam. Jadi kita bisa lihat batik-batik ini ya. Batik segala macam tentang batik. Oke. Nah, ini saya akan masuk ke teknik digital marketing yang sederhana aja. Saya nggak tahu sampai jam berapa nih sebenarnya. Saya nggak tahu. Jadi tolong dikasih tahu aja di chat saya jam berapa nih. Oke. Ini misal, saya akan masuk ke dunia digital marketing yang sederhana ya. Digital marketing yang sederhana, di sini ada banyak batik-batik.
Misalnya batik ya. Sekarang target kita adalah gini. Misalnya kita bikin target. Ups, ini saya salah pencet. Kita bikin target misalnya, saya pengen tahu kondisi pasar batik seperti apa sih, gitu. Ini saya akan melakukan manual dulu ya. Kondisi pasar batik seperti apa. Ini ada batik Indonesia. Jadi caranya gini nih. Saya ambil klik kanan copy. Harusnya sih ngambilnya seluruh tulisan ya. Ini ada batik Kris Official, saya klik tulisannya gimana. Harusnya masing-masing tulisan. Karena ini waktunya sempit, saya cuma ngambil web-webnya aja. Ini batik-batiknya. Ini batik-batik ya. Oke. Nah, terus misalnya di sini ada batik art. Oke. Saya ambil tulisannya semua aja. Ini tulisannya saya ambil aja. Ini teknik ngelihat kondisi pasar seperti apa yang dipakai digital marketing ya. Tapi ini nanti teknik ini bisa dipakai untuk ngelihat pasar, reaksi pasar, cara ngerespons ke pasar seperti apa, semuanya tekniknya kayak gini. Saya akan keluar bahasa ngaconya. Wah, ini mah kacau, ini nggak bisa dipakai kalau yang kayak gini nih. Wala ini mah. Saya buang dulu nih, yang ini nggak bisa dipakai nih, kacau. Ntar saya buang dulu. Wah, wala. Ini terlalu parah nih. Terlalu parah. Maunya yang gampang-gampang aja sih, ternyata keluarnya kayak gini. Ya udahlah. Saya kasih enter dulu lah. Ini yang ngaco kayak gini saya buangin lah, biar ada bersih dari kekacauan sedikit. Ini yang kekacauan ini nggak bagus nih. Jadi ini teknik yang gombal banget ya buat analisa pasar. Nah, ini kan banyak sekali sampahnya nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 next batik. Ada tulisan Wikipedia, ini nggak ada urusan sama batik. Ada source .2, ini banyak sampah. Jadi kalau kita nganalisa sebetulnya sampahnya harus dibuangin semua. Termasuk tadi yang tulisan yang ngaco-ngaco harus dibuangin semua. Ini juga banyak banget ngaconya. Aksara Jawa lah, pegon lah, apa. Kita harus ngambil tulisan yang bagusnya aja. Oke. Dan kita sebagai manusia, nanti kita akan baca, udah gitu dari sambil baca, misalnya saya baca kayak gini nih, saya baca batik lukis adalah apa, segala macam. Nanti dari seperti ini yang kita lakukan biasanya, kalau sebagai manusia ya, yang kita lakukan adalah kata apa yang sering muncul dari hasil search batik. Nah, kata apa yang sering muncul itu artinya dia itu sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang sering diomongin sama orang. Itu yang paling menarik di dunia yang kita lagi cari. Jadi untuk melihat sesuatu yang menarik dari sesuatu yang kita cari adalah kita cek kata apa yang sering muncul di yang kita cari tadi. Oke. Ini biasanya untuk menggambarkannya kita bisa pakai word cloud. Kira-kira kayak gitu ya. Kita bisa pakai word cloud. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh kata-kata ini yang menarik. Nah, saya akan ngambil beberapa ini lagi lah, biar rada banyak ya. Batik Art for Beginners, oke. Ada yang menarik nggak? Saya ambil ini aja ya. Ini mah slide yang bentuknya tulisan aja yang lebih enak. Nah, ini mungkin tulisan nih kayaknya. Jadi saya akan ngambil tulisan. Oke, ini tulisan kayaknya. Nah, ini kan tulisan nih ya, tulisan. Saya ambil nih tulisannya. Tapi harusnya kita nyarinya sebanyak mungkin sih. Ups, ada iklan lewat. Harus tutup dulu. Ambil tulisannya. Ini saya kasih tahu logika dulu ya. Lihat. Paste. Oke. Ini yang tadi yang tulisan terakhir kita ambil. Oke. Kita udah ambil yang ini. Ini semua kita ambil. Tapi ini masih banyak sampahnya, terlalu banyak nih sebetulnya. Yang benarnya kalau saya lagi ngoding, kita bikin program, ini kita buangin. Cuman hari ini Anda udah enak hidupnya sih, nggak perlu program lagi sih. Saya akan pakai ChatGPT aja yang gampang. Kalau yang benernya kita programming ya, yang benernya kita programming, kita buangin sampahnya, kita programming. Tapi sekarang hari ini hidup Anda enak lah, udah pakai ChatGPT. Kita pakai ChatGPT aja ya. Udah, ini saya ambil semua copy paste. Sekarang saya akan masuk ke ChatGPT. Mana ChatGPT saya? Ya, saya buka barulah. ChatGPT. Ini teknik mainan AI buat marketing. Ini masih ngelihat pasar ya. Tapi harusnya
harusnya adalah kita ngambil sebanyak mungkin data sih. Atau kita minta si ChatGPT yang nyariin data ini. Teman kalau mau ngomong jujur ya ChatGPT nggak terlalu bagus sih buat ngambil datanya. Oke. Wah ini ada yang pengen buat digital marketing untuk promosi kampus swasta. Oke. Ini saya kasih lihat batik dulu, udah gitu saya kasih lihat teknik promosi kampus ya. DeepSeek juga bisa. Oke. Kita cobain masing-masing lah DeepSeek. Nanti habis ini saya kasih lihat buat promosi kampus ya. Oke, ini DeepSeek kita cari, udah gitu. Tapi logikanya sama lah sama batik ini, semua sama aja sih. Oke. Tapi inti yang harus kita ingat adalah lagi saya ingetin lagi ya. Internet kekuatannya adalah di komunikasi dua arah. Itu yang kunci utamanya, internet komunikasi dua arah. Teknik promosi kalau pakai digital marketing mengandalkan internet, kita harus memaksimalkan komunikasi dua arah tadi. Jangan main komunikasi satu arah. Itu bakal kalah kalau pakai digital marketing. Oke. Nah, kalau ini saya belum sampai dua arah nih. Saya baru pakai kemampuan internet buat nyari informasi sebanyak-banyaknya aja. Tapi tadi saya barusan manual aja ya, pakai search Google, terus di copy paste di file teks, kemudian kita analisa. Jadi analisa blow on aja ya. Misalnya analisa gini nih. Apa yang istimewa atau menarik dari teks ini. Jadi saya attach nih. Oke, mana dia? Nih, klik kanan copy. Jangan dari ya, dalam. Oke. Jadi caranya kita cari semua informasi. Kalau tadi yang urusan apa sih namanya? Urusan kampus, sama aja kita cari misalnya kalau kampus mau marketing di internet, misalnya cara marketingnya kita lihat bagaimana kampus kompetitor melakukan marketing. Bisa. Jadi kita search kampus kompetitor. Atau kalau kampus mau fokus di sebuah bidang ilmu, kita cek pakai keyword bidang ilmu tadi. Kalau ini tadi saya keywordnya batik gitu ya. Nah ini saya akan paste di sini. Oke. Saya ambil lagi semuanya, copy. Biar saya kirim dulu. Di sini saya kirim. Ini saya pakai DeepSeek. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak ya? Oh ini English. Oke. Start now. Kita akan coba DeepSeek juga. Oke. Ya kita cobain aja semuanya dah. Nggak usah pusing kepala, orang gratisan aja. Ini juga pakai Grok, kita cobain. Ini urusannya baru ngelihat ini ya, mengelihat kondisi pasar di depan kita seperti apa. Nah ini mulai kelihatan nih. Ini bawah sini ya. Ini ada batik Indonesia. Ini ada tiba-tiba ada tutorial mendalam. Ini bukan. Ini karena tadi saya copy paste salah satu tutorial ya. Ini kayak gini ya. Nah ini kelihatan ini dari Grok nih. Nah ini kalau ini dari si DeepSeek gitu ya. Kalau ini, oh sorry, yang ini kita kebawahin. Nah ini yang istimewanya ini. Oke. Nih, nah sekarang ini jadi kita main ini aja ya. Ini saya kumpulin aja hasil-hasilnya dari tiga ini saya kumpulin. Saya kumpulin di teks yang beda. Di sini saya ambil. Ini hasil analisanya. Ini dari ChatGPT. Biarin aja formatnya rada ngaco-ngaco gini, biarin aja lah. Ntar dia akan ngilangin sendiri sih. Oh sorry ini nggak perlu, ini nggak bisa. Nah ini yang ini kita ambil lagi. Ini ada kata salin. Saya jadiin satu aja hasilnya karena saya males. Terus udah gitu saya ambil lagi di sini. Wah ini oke, udah keluar nih. Bisa juga kita campurin dengan Gemini apa segala macam bisa campurin. Oke. Jadi kita udah tahu pasar batiknya. Sekarang kita bisa bikin prompt yang gombal banget sih. Ini dari 3 AI ya. Kalau mau ditambahin lagi bisa gini. Pakai DeepSeek misalnya. Kita akan pakai DeepSeek ya. Apa yang paling menarik? Kalau ini minta DeepSeek yang nyari ya. Paling menarik untuk pasar batik di Indonesia.
kita bisa minta carikan di web kalau diperlukan, baru kita kirim. Jadi dia sekalian nyari di web ya. Nah ini Gombal kalau udah dia punya kemampuan nyari di web, dia kita cukup sebenarnya kita yang tadi kita kerjakan nggak perlu dikerjakan, kita cukup ngeliat ininya di apa hasil searchingnya DeepSeek aja. Jadi bisa lebih gampang. Tapi ini butuh waktu kalau yang ini sih lebih lama. Nah ini dia lagi baca beberapa halaman web. Nah ini udah mulai kelihatan. Iya, ini udah melihat tren inovasinya segala macam. Ini lebih bagus sih. Jadi daripada kita yang nyari, daripada saya yang nyari kayak tadi, mendingan kita minta si DeepSeek ini yang nyariin atau Grok yang buat nyariin. Nanti dia keluar, kata-katanya ini keluar, gitu ya. Nah, ini udah mulai keluar, ini saya akan coba, saya akan ambil nih ya. Ini saya akan ambil, udah gitu, saya akan nanyanya gini nanti abis ini. Kan kita udah dapet nih kondisi pasarnya seperti ini. Kita bisa nanya ke dia ini, ke si AI ini, strategi apa yang perlu kita bisa ngasih tahu ya, kita adalah apa, kita punya kemampuan apa, misalnya kita adalah pengrajin tradisional di Cirebon atau di Medan, punya pabrik kecil, apa yang harus kita lakukan buat tembus pasar ini, gitu. Bisa nanya kayak gitu sih sebetulnya. Jadi bisa bentuknya strategi aja. Ini saya kumpulin jadi satu nih. Ntar, ke bawahin dulu. Uts, udah saya bawa belum sih? Oke. Ini yang dari DeepSeek, saya ambil lagi biar pasti. Saya salin ini yang hasil DeepSeek yang terakhir, saya paste di sini. Jadi saya udah punya ini. Ini adalah kumpulan summary-summary dari berbagai AI tadi tentang batik. Sekarang saya bikin pertanyaan gombal banget nih. Misalnya saya carinya di ChatGPT. Oke, saya obrolan baru lah. Strategi atau saya kasih dulu ya, saya adalah sebuah industri batik lokal di Medan, ingin menembus pasar batik nasional yang ada summary-nya di teks yang saya attach. Apa yang strategi digital marketing apa yang harus saya lakukan? Gitu. Gombal banget sih sekarang kalau udah. Ini kayak gini ya. Ini summary teks yang saya attach, ini teksnya saya tempelin. Aduh, salah nempel dah. Ini nggak bisa diandu nih. Ya udah. Alah, alah. Kacau. Ya, rada kacau nih. Udah sini saya ambil satu aja ya. Tadi ke delete ini soalnya mouse-nya rada-rada error. Tapi logikanya kayak gitu, kita bisa melakukan hal ini tadi buat kampus swasta. Jadi caranya kita lihat dulu pasarnya kayak gimana, terus kekuatan kita harus kita kasih tahu juga. Nah, dari kekuatan kita dan kondisi pasar yang ada, tapi kalau saya biasanya udah bentuknya udah teks banyak sih. Udah jadiin satu teks, teksnya di upload ini kan ada plus nih. Saya upload teks-teksnya semuanya, terus bilangin strategi apa yang saya harus ambil gitu. Ini teksnya jadi nggak lengkap nih ya. Ya udah nggak apa-apa kayak gini aja. Nah ini langsung strategi digital marketing paling efektif untuk sebuah industri batik lokal, nulis batik nasional seperti apa. Nah mulai kayak gini kelihatan idenya langsung. Bagaimana caranya kita positioning, branding. Tonjolkan batik modern dari Medan ini karena kita jadi pura-puranya saya jadi pengrajin batik modern dari Medan ya. Ini ada streetwear batik, batik kasual, unisex, motif modern, strategi. Nah ini ada strategi konten media sosialnya juga ada. Jenis konten yang harus dibuat, behind the scene, proses pembatikan, perjuangan pembatik, perjalanan motif sampai ide, fashion content, storytelling 10, 15 sampai 30 detik. Ini bisa di TikTok, TikTok, Instagram, YouTube Short gitu ya. Ada konten. Nah, ini yang penting nih sebenarnya. Ini penting banget sih, jujur. Ini yang paling kena. Dapatnya yang ini ya. Nah, udah gitu yang ini bisa bikin website toko online untuk pasar nasional. Kalau males bisa masuk ke apa
e-commerce lokal gitu, e-commerce yang kayak Topets dan sebagainya juga bisa. Nah, kemudian juga pakai strategi SEO, Search Engine Optimization, supaya kita bisa muncul di Google. Ini buat artikel dengan kata kunci seperti ini. Yang jadi masalah seringkali orang main SEO itu dia pakai robot. Nah, iya bisa, cuman jadi tidak natural gitu. Oke. Terus kalau mau bayar pakai influencer bisa, tuh ini mahal banget nih. Ini saya nggak rekomen. Udah gitu bikin kolaborasi, collab, bikin podcast dan sebagainya sama teman-teman yang lain. Kalau ini contohnya dia pakai coffee shop Medan apa segala macam. Tawarkan nilai value dari sustainable batik. Pakai warna alami lah, treatment limbah lah, bahan ramah lingkungan. Nah, ini udah main kayak gini. Oke. Nah, ini contoh di batik ya. Ini batik. Sekarang saya akan kasih contoh karena ada tadi permintaan buat apa sih? Apa sih namanya tadi? Kampus swasta. Coba kita lihat. Buatkan analisa untuk pendidikan S1 di Indonesia, khususnya misalnya tentang AI. Strategi apa yang harus, ini saya kasih misal aja ya, sebenarnya harusnya tergantung tadi kampus swastanya mau bidang apa sih. Khusus ini kalau saya lagi fokusin di AI aja, atau AI dan digital marketing, AI dan digital marketing. Oke, ini kita bikin analisanya dulu ya. Nih, jadi kita analisa dulu pendidikan S1 di Indonesia khususnya tentang AI dan digital marketing. Ini saya lagi nanya ke DeepSeek. Oke, nanti dari DeepSeek ini mah bebas sih, nanya ke siapa aja boleh, ke DeepSeek apa. Kalau saya udah kayak ginian mungkin nanyanya antara dua, DeepSeek sama Grok. DeepSeek sama Grok punya kemampuan yang luar biasa buat nyari informasi di internet. Cuman kalau buat nganalisa strategi, saya lebih banyak larinya ke ChatGPT. Jadi kalau strategi saya di ChatGPT sih. Tapi informasi awalnya saya ngambilnya dari yang lain gitu. Karena ChatGPT nggak gitu bagus dia kalau buat nyari informasinya. Jadi, nah ini mulai kelihatan nih, ada AI engineer, ada machine learning engineer, daya saintis. Ini lebih kayak gini ya, clear digital marketing itu gunanya. Nah, ini lebih ke arah SEO dia kalau ini. Gajinya 4, sekian sampai, ini ada yang social media specialist sampai 8 juta. Kampus terkemukanya TELU, BINUS, ada apa nih? Unpad, UNJ, rekomendasi pilihannya kayak gini. Nah, sekarang saya akan sama kayak tadi. Saya akan ambil ini, saya copy, saya masuk ke sini. Kalimatnya sama sih sebetulnya. Saya obrolan baru aja ya, biar nggak ganggu. Strategi apa yang harus dilakukan oleh kampus swasta di Medan, kampus kecil gitu, tambahin biar lebih seru nih, kecil swasta di Medan, untuk bisa menembus pasar talenta AI and digital marketing di Indonesia dengan mengacu pada tulisan yang di attach ini. Ini saya paste nih, yang hasil analisanya si siapa tadi, Grok. Oke, nah udah mulai keluar, sama sih sebetulnya. Bangun positioning culun keren spesifik. Parah, ininya culunnya ini bikin kacau. AI fokus pada applied AI, industri UMKM kreatif ekonomi. Digital marketing fokus sama AI power digital marketing. Terus kurikulum ini dia malah nyaranin kurikulumnya sebaiknya kayak gini. Terus nah di sini nih mulai nih bikin portofolio mahasiswa. Terus AI terapan open source segala macam. Nah, dia mulai bikin ini.
tidak perlu pakai AWS segala macam. Jadi kita harus kasih contoh sebetulnya solusi. Jangan kita jadi marketingnya platform besar seperti AWS, Google, dan sebagainya. Ini contoh kecil yang ini. Ini Ono nggak ngomong sembarangan ya, ini saya kasih lihat beneran loh ini. Ini kan dia nyalain ada server kecil, RTX 4060, 4070. Saya kasih lihat beneran nih, ada di sebelah saya sebetulnya. 192.168.0.173. Ini kelihatan alamatnya bukan alamat domain. Dia tidak pakai .id, tidak pakai domainnya Pandi. Ini pakai servernya lokal, ada di sebelah saya langsung ini. 192.168.0.173 dia dari sebelah saya. Jadi ini harus dikasih lihat ke orang-orang. Saya akan kasih contoh ya, misalnya saya akan pakai modelnya DeepSeek lah. Ini ada DeepSeek. Dia punya tapi ini buat coding, nggak bisa dipakai, ini buat coding. Coba saya cari DeepSeek yang, nah ini ada DeepSeek R1. Ini DeepSeek S1 bisa rada pinteran dikit, tapi dia bahasa Inggris sih, bahasa Indonesianya nggak gitu bagus. Kalau mau bahasa Indonesia bagus, makanya Gema. Oke, sekarang who is, tapi ini informasi terakhirnya dari tahun lalu 2024. Jadi presidennya masih Jokowi nih. Who is Indonesian President? Keluarnya Jokowi sih. Tapi kita bisa bikin server lokal seperti, dan ini bisa jadi, tuh kan masih Joko Widodo. My last update in July 2024. Oke, jadi masih Joko Widodo nih. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kita bisa punya kemampuan seperti ini gitu. Nah, ini yang bisa dijual sebagai kampus kecil swasta buat masuk dunia. Ini kita kerjain di kampus sih, di ITTS kita kayak gini banget gitu. Nah, ini udah kelihatan strateginya seperti ini. Nah, sekarang saya kasih lihat sedikit teknik marketing yang beneran kita pakai. Nih, saya kasih lihat kampus ITTS yang benerannya ya. Caranya kira-kira gini, bisa dicari caranya bisa kita cari di sini, di apa, AI yang ini. Ini strategi branding, oke, kolaborasi dengan influencer, publikasi rutin di LinkedIn. Kalau Anda lihat, ITTS banyak banget posting di LinkedIn. Terus kita bikin bootcamp, kita bikin sertifikasi mini berbasis skill. Ini saya kasih contoh beneran semua ya. Kasih lihat beneran nih. Ini yang kita lakukan. Dan Anda bisa aja buat perusahaan boleh. Buat ini kita banyak kerjasama sama perusahaan-perusahaan segala macam loh ini. Di kampus ini ya. Ini misalnya kolaborasi dengan influencer pendidikan AI. Oke, saya akan masuk sini. Saya akan masuk ke Facebook saya lah. Ini kejadiannya kemarin. Ini yang akan datang, kita ada webinar. Ini yang webinar hari ini. Sorry. Nah, ini yang kemarin nih. Ini kemarin 24 jam yang lalu. Oke. Ini kerjasama sama komunitas N8N Indonesia. Ini yang ngomong kami bertiga, ini kebetulan Pak Aulia Dekan, kalau Pak Muhammad Yusuf ini Kaprodi. Kita ngasih lihat gimana caranya membangun ChatGPT lokal. LLM adalah Large Language Model lokal, studi kasus AI segala macam. Dan ini kita lakukan hampir seminggu, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Ini free semuanya. Jadi kita kampus ITTS itu hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali bikin webinar free buat semua orang. Gitu. Emang berat sih, tapi seru lah. Udah kayak gitu. Gitu ya. Ini tadi kolaborasi dengan influencer, bentuknya webinar. Publikasi rutin di LinkedIn. Nah, ini saya kasih lihat di email saya ya. Udah saya ambil belum nih? Kayaknya udah saya ambil sih emailnya. Ini ada yang nanya webinar AI. Orang lagi jalan webinar AI-nya. Ini ada yang nanya nih. Ya ini. Oh, ini kayaknya peserta yang tadi ya, Nur Hayati ini ya. Kayak ini kalau ini kita dibatasin dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jadi akibatnya jangan sampai kita ngupload data yang sifatnya pribadi. Kalau kita upload data pribadi itu ke AI atau ke internet, kita jadi punya masalah. Karena kalau kita membocorkan data pribadi bisa kena, kalau perorangan kenanya 5 miliar rupiah, kalau corporate, kampus dan sebagainya, kenanya bisa sekitar 50 M miliar. Gitu ya. Oke, sekarang balik lagi ke urusan tadi mana? Urusannya yang buat ngingetin saya. Jadi kita publikasi rutin di LinkedIn.
mungkin bisa saya lihat. Bisa nggak saya lihat ya? LinkedIn saya ke halaman utama. Kalau kita kebetulan memang postingnya sering banget di LinkedIn, atau bentuknya cerita aja lah ya. Nah eh, ini kelihatan. Ini kebetulan wakil rektor komunikasinya kita, wakil rektor kerjasamanya ITTS, dia posting. Terus di sini, bentar, ini teman saya juga saling posting lah, kira-kira kayak gitu. Ini D-Link, kami mitra banget. D-Link sampai nyumbangin apa peralatan jaringan segala macam ke ITTS banyak. Ya saling posting, kelihatan banget sih kerjasamanya, kelihatan sebetulnya nanti. Nah ini juga, ini Suijan, Wong Suijan itu dia dari Ubuntu, Ubuntu Indonesia, kayak sahabat Ubuntu Indonesia. Nah ini saling kerjasamanya. Ini kalau ini mahasiswa semester berapa ya? Rizky itu semester 4 apa 5 gitu. Ini dia mainan, ini lagi ngomongin cloud ya, pakai LXD. Cuman dia banyak main juga di Bitcoin, kayak gitu-gituan sih. Oke. Nih. Jadi hampir semuanya kerjasama sih. Parah kita. Kerjasama parah banget sih. Tapi di LinkedIn, jadi langsung masanya kalau dilihat LinkedIn saya sekitar 150-an ribu orang sih. Kalau di Twitter lebih parah, hampir 400 ribu orang. Kita saling interaksi semua. Dan itu urusannya duit semua sih. Gitu ya. Nah, jadi mainnya kayak gini banget, dan ini nanti masing-masing posting ada komennya di sini, ada komennya. Ini kemudian baru satu komen ya. Eh, Kalau misalnya yang ini ya, ini Rizkiana, ini mahasiswa kita, mahasiswa. Ini saya bisa gini, ini udah 11 komentar, 4 kali dibagikan. Saya bisa tambahin saling bantu gitu, posting kembali gitu kan. Jadi saling bantu, di antara kita saling bantu biasanya, saling tolong menolong. Tapi intinya saya naikin dia, dia akan naikin ITTS, segala macam, saling naik gitu. Jadi kerjasamanya kayak gini banget sih. Digital marketingnya nggak kelihatan kayak digital marketing kan kalau udah kayak gini. Ini kayaknya antara orang saling bantu membantu, padahal ini digital marketing banget sih sebetulnya. Nah, apa hubungannya AI di sini? AI tadi dimaininnya buat nganalisa, buat strategi kayak gini. Cuman kalau di ITTS, kita beritanya udah mulai diposting sama AI sebetulnya. Gimana cara ngomongnya ya? Bisa dilihat di rekaman seminar yang ini sih sebetulnya. Bentar, mana tadi rekaman seminarnya? Ini yang ini nih. Ini udah saya upload ke YouTube. Ini Pak Yusuf ini, dia di bagiannya dia yang terakhirnya, dia belum sempat saya upload soal rekamannya, mudah-mudahan abis ini saya upload. Ini baru kemarin soal. Ini si Pak Yusuf ini ngasih lihat gimana caranya pakai AI, bisa langsung posting di media sosial. Ini si Pak Yusuf ini pakai AI langsung keluar di media sosial. Tapi AI-nya lokal ya, kita tidak pakai ChatGPT. Kalau udah main kayak gitu kita nggak pakai ChatGPT. Ini tadi yang itu tadi dibuang semua sih sebetulnya. Tadi saya kasih lihat ChatGPT aja biar gampang buat Anda membayangkannya. Cuman kalau kita harus pakai ChatGPT dan sebagainya untuk melakukan otomasi, kita bayarnya kemahalan. Jadi kita nggak sanggup buat bayar kalau kalau diotomasiin ya. Karena kita udah mainnya otomatis semua kerjanya. Nah, Pak Muhammad Yusuf itu dia, nanti silahkan dilihat lah, mudah-mudahan sempat saya upload nanti siang atau besok pagi-pagi, rekaman ininya, webinarnya. Dia pakai N8N, AI-nya pakai Olama, udah gitu dia akan, kita cuman posting 1-2 kalimat tentang event yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan, kita kasih gambarnya juga, langsung dia posting ke media sosial. Bentuknya udah artikel lengkap gitu. Buat sebagai penampungnya dia pakai WordPress sih, tapi udah gitu masuk ke web media sosial segala macam, lewat saya masuk ke web media sosial. Semua dibikin otomatis semua nih kita, udah mainannya otomatis semua. Jadi interaksinya udah otomatis. Nah, si Pak Muhammad Yusuf juga, ini kebetulan kalau nggak saya kasih lihat buku yang lagi kita tulis lah sekalian. Kagok. Ini ada pakai WhatsApp. Ini udah AI sama WhatsApp ya. Ini atau saya kasih lihat babnya langsung lah. Ini contoh bagaimana kita mainan AI sama WhatsApp untuk mendukung digital marketing. Bentar, saya kasih lihat nah ini dia. Nih, bab 10. Integrasi WhatsApp dengan Waha.
wah itu WhatsApp HTTP API. Tapi logikanya ini kalau ini udah codingan banget ya, minta maaf. Ini agak tidak manusiawi. Tapi ini codingannya kelihatan di sini. Saya kasih ide dasarnya, tapi kalau nanti ngelihat rekaman seminar kita kemarin, kira-kira gini, sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya diundang ke Cirebon. Di Cirebon, saya berhadapan dengan 300 lebih lah, 300-400-an UMKM, usaha kecil menengah di Cirebon. Jadi mereka pakai internet buat marketingnya, dia pakai internet banget. Cuman yang jadi masalah untuk eh, interaksinya itu selain internet mereka semua pada pakai WhatsApp karena konsumennya pakai WhatsApp kebanyakan. Jadi orang-orang itu banyaknya pakai WhatsApp di Republik Indonesia ini. Jadi mereka harus berinteraksi dengan WhatsApp. Nah, nggak masalah sih kalau buat posting. Udah mulai masalahnya karena trafficnya gede banget. Jadi banyak orang yang nanya, orang minta quotation, apalah koordinasi segala macam. Orang-orang itu pakai WhatsApp. Ini bayangin, nomornya cuma satu nih. Udah gitu harus berinteraksi dengan puluhan ribu, ratusan ribu orang. Tewas nih orang. Orang yang pegang WhatsApp-nya mati nih lama-lama gitu. Jadi ada masalah kayak gitu. Kebetulan kalau kita kan orang IT, yang kita lakukan adalah gini akhirnya. Orang tetap bisa berinteraksi pakai WhatsApp tadi, cuma WhatsApp-nya juga disambungin ke AI. Jadi di belakangnya ini, di belakang si WhatsApp, kita sambungin Artificial Intelligence AI. Ini disambunginnya pakai N8N ini. N8N buat nyambungin semuanya. Di AI-nya kita masukin pengetahuan tentang produk yang kita punya. Ini kita kerjakan di kampus juga, ITTS juga kayak gitu sih. Jadi WhatsApp-nya kita yang jawab udah mulai mesin nih sekarang. Jadi kalau ada orang nanya, di ITTS ada beasiswa nggak? Ini yang jawab mesin. Kalau ada orang nanya, kapan mulai pendaftaran lagi, registrasi kapan gitu. Syarat buat pendaftaran apa? Ini kalau itu yang kampus ya. Kalau misalnya usaha kecil menengah, dia orang nanya produk. Ini jenis produknya apa aja sih? Ini kebetulan fashion yang banyak di mereka itu UMKM di Sumedang penghasilannya 1 M per bulan dengan kondisi pakai manusia. Jadi mereka udah ngomong langsung, Pak, kita udah mulai nggak sanggup pakai orang. Kita harus pakai AI di belakangnya. Kita lagi bantuin, lagi bikinin nih di belakangnya pakai AI supaya AI yang nanti jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sifatnya frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyain, kita udah pakai AI jawabannya sekarang. Tapi mereka tidak harus nanya dengan kalimat yang fix ya. Kalau AI kan bisa mengerti kalau kalimatnya rada-rada nyeleneh kayak gini, dia tetap ngerti gitu ya. Dia bisa tetap jawab dengan baik gitu ya. Ya udah, kita mulai begini. Dan kita sekarang ini, besok hari Selasa misalnya, kita akan ngasih workshop buat sekolah-sekolah SMK di Bogor. Tentang cara-cara pakai AI kayak gini di Bogor kebetulan ya. Kita akan kasih training supaya anak-anak SMK di Bogor mulai bisa bikin kayak ginian semua. Jadi levelnya SMK sih. Kita yang ngajar kita sih supaya mereka boleh. Jadi udah pakai AI-nya udah kayak gini banget sih sekarang. Gitu. Jadi mainnya dua arah. Analisa kita tadi saya kasih lihat teknik analisanya, teknik marketingnya seperti apa, teknik gerakannya seperti apa. Yang lagi boom banget ini gimana caranya AI tadi mulai interaksi sama manusia. Tapi semuanya otomatis tanpa si manusianya tahu bahwa itu AI sebetulnya. Ini nggak kelihatan AI loh. Kalau udah ngomong pakai WhatsApp ini, orang kadang-kadang nggak tahu bahwa itu AI. Padahal semuanya robot ini di belakangnya kita udah. Tapi informasi yang kita masukin harus banyak ya. Maksudnya harus presisi supaya dia jawabannya tidak ngaco. Kita harus banyak kasih ini sih. Itu. Oke, ini banyak banget pertanyaan. Saya coba lihat pertanyaan banyak banget ya. Belum lihat tadi. Mantap. Ini masih ngelacak. Coba lihat bentar. Coba saya cek dulu ya. Oh, ini masih jauh yang tadi ya. Ini Google manfaat pola contoh promosi. Ini contoh promosi. Mudah-mudahan tadi udah Pak Haziri ya. Mudah-mudahan sudah agak menjawab. Apakah di sini sama detailnya dengan napkin? Bagus mana untuk detailnya? Ini jujurnya saya belum pernah nyoba napkin. Kalau DeepSeek sering sih. Kita coba aja ya. Tapi nanyanya jangan ke DeepSeek sama napkin. Dia pasti gombal jawabnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak
El Fajrin di Jakarta. DeepSeek apakah sama dengan napkin? Bagus mana? Saya akan copy paste ke ChatGPT aja suruh jawab gitu kan. Gombal lah kita mah jadi orang. Mana ChatGPT ya? Kepaksa buka lagi deh. Jujur, ini sekarang dunia udah lebar banget. Saya udah pusing sendiri karena informasinya udah banyak banget. Saya sering kali udah pakai AI buat minta tolong akhirnya. Dia napkin untuk teks, ide, visual, gambar segala macam. Anda nulis teks, ya sama semuanya mainnya teks, bisa keluar gambar. Lebih cocok untuk keperluan komunikasi visual, menjelaskan struktur konsep visual, jadi lebih gambar dia. Kalau di DeepSeek itu kayaknya lebih teks lah dia. Oh itu tuh napkin, makanya saya nggak familiar. Saya bukan orang visual soalnya. Jadi tergantung kebutuhan sih, masing-masing punya plus lah, kira-kira kayak gitu. Kalau yang napkin lebih ke arah gambar. Nih, kalau membuat infografis, diagram alur, UMKM segala napkin. Tapi kalau tulisan, dokumen analisis, riset laporan, DeepSeek. Kombinasi misalnya buat dua-duanya, kerjakan DeepSeek dulu supaya dapat konteks. Dari konteks itu kita pakai napkin buat visualisasi. Kira-kira kayak gitulah. Jadi masing-masing dua-duanya nggak jelek, dua-duanya punya kelebihan, tapi masing-masing memang ditargetkan untuk tujuan yang tertentu. Jujur kita juga lagi di kampus lagi bikin AI buat sekolah-sekolah. Karena kalau AI yang seperti ini perlu graphical processing GPU ya, graphical processing unit yang gede dan harganya mahal banget. Jadi kita di kampus lagi coba eksperimen gimana caranya pakai model yang kecil banget, yang 270M, itu bisa pakai CPU biasa sih. Ini sorry nih ngomong kayak gini, mudah-mudahan ngerti ya. Ngomongnya agak teknis sih saya. Tapi kalau nggak ngerti silahkan ditanyakan yang saya maksud apa, biar nanti saya jelasin lah. Oke, saya balik lagi ke pertanyaan. Tapi mudah-mudahan udah menjawab dua pertanyaannya Pak El Fajrin. Ini dari Pak Rahmat Kurniawan. Dulu waktu kuliah ada mata kuliah sistem mendudukan keputusan dan sisi pakar. Apakah kuda sistem tersebut sama dengan yang kita pakai sekarang jika di dalam dunia kerja? Ini jawaban singkat aja ya. Itu jadi bagian dari AI. Kita biasanya ini bagian dari machine learning sih. Jadi yang namanya decision support system, sistem pakar. Kalau sistem pakar itu AI-nya sih sebetulnya. Cuman kalau decision support system, sistem pendukung keputusan, itu biasanya kalau di machine learning itu sudah masuknya ke unsupervised learning. Terus dia pakai algoritma yang dipakai tree gitu. Jadi kita masuknya ke dunia itu sih. Saya kalau lagi ngajar, saya akan ngasih lihat juga itu makhluk. Bisa saya demoin, cuma waktunya singkat sih. Jadi takutnya nggak dapet. Tapi kira-kira ini bagian dari AI. Biasanya kita udah masuknya ke unsupervised learning, terus algoritma yang kita pakai biasanya tree. Kalau yang ini, kalau buat decision support system. Dan itu dipakai banget. Di AI sangat dipakai karena kita perlu melakukan, misalnya kalau kita punya data banyak, misalnya data inilah paling sederhana mah, data apa, penjualan dari apa, marketing mobil misalnya, mobil dealer mobil. Kan orang kalau datang ke dealer mobil dia akan ngelihat apakah itu harga, apakah biaya maintenance, apakah jumlah penumpang, misalnya ada variabel yang lain, misalnya keiritan. Nanti kita masukin semua data-data itu semua, nanti pakai AI dia bisa ngelihat orang waktu ngelihat mobil yang pertama kali dilihat apa sih? Apakah harga? Apakah biaya maintenance? Apakah jumlah bagasi? Apakah jumlah penumpang? Apakah berapa irit? Mana yang pertama kali akan dilihat sama customer? Yang kedua apa? Itu kan decision proses gitu. Itu pakai AI sih. Ini jadi bagian AI sekarang. Iya. Sekarang banyak teknologi, ini dari Pak Goklas Manurung. Sekarang banyak teknologi AI mengandalkan data pelanggan jumlah besar. Betul. Jika ada risiko etis dari pemanfaatan AI untuk digital marketing, bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan strategi mitigasi agar tidak melanggar privacy? Ini bagus pertanyaannya. Silakan masuk ke s.id. Free OWP e-books yang tadi saya sebutkan ya. Di sini ada AI yang bagaimana mengamankan AI gitu. Bentar.
Gue cari pelan-pelan nih. Soalnya AI supaya lebih aman gitu. Ini roadmap AI, saya cari yang buat ngamanin AI-nya ya. Hilang. Oh, atau masuk sini nih cyber security cyber war. Oke, nah ini dia. Ada dimasuk dalam cyber security cyber war. Di sini ada tulisan saya menjaga AI tetap terkendali. Kalau kita klik di sini, ini tahun 2024, tahun lalu bikinnya udah lama sih sebetulnya. Yang minta kebetulan Badan Siber sama Sandi Negara bagaimana kita mengamankan AI. Oke. Dalam judulnya kira-kira gini. Nih, penyalahgunakan mengumpulkan terutama ke sini penyalahgunaan ini ya, penyalahgunaan data. Dan ini semua urusannya adalah bagaimana kita melakukan anonimisasi. Jadi supaya data-data pribadi itu jadi anonim. Jadi yang nama orang, alamat, tanggal lahir, bagaimana caranya ngebuangnya sebelum jadi data trainingnya AI. Di sini ada halaman 71 ya, saya akan turun ke halaman 71. Jadi silahkan dilihat di buku itu, kita masuk halaman 71. Ini halaman berapa ini teh? Coba naikin ke atas dulu. Ini 76, ini 72, ini 71. Ini anonimisasi, ini bentuknya udah coding. Bagaimana? Ini filosofi dasarnya adalah misalnya nomor telepon dibikin bintang-bintang-bintang. 08 bintang-bintang-bintang berapa. Ini cara ngodingnya sebetulnya. Saya kasih lihat cara ngodingnya ya. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi data tetap bisa kita pakai, tapi privacy terjaga. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ada teknik-teknik seperti yang kita lakukan supaya aman. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan yang N8N AI agent. Dalam N8N ada AI agent. N8N sebenarnya cuman kalau sederhananya N8 buat nyambungin satu sama lain. Sambungannya pakai JSON sih. Dia pakai JSON. Di dalam N8 ada AI agentnya gitu. Jadi dia AI agent plus lah. Dia bukan cuma buat AI ya, buat macam-macam sih sebetulnya kalau N8N. Gitu. Ini buat jawaban dari Pak Nurul Muhammad Rafli. Ini Pak Goklas udah. Ini dari Mas Akwel dan Glenn dan Yogi, 3 orang nih ya, atas nama Axel, mahasiswa IT Dell, Prodi Rekayasa Izin tanya, di era saat ini apakah peran iklan masih penting? Karena mengingat sekarang ini sudah era digital, dan apakah digital marketing lebih unggul daripada digital konvensional, Pak? Oke, kalau dari Glenn, mahasiswa IT Dell, manajemen rekayasa, bagaimana peran AI dalam menentukan iklan yang muncul secara berbeda? Menentukan iklan yang muncul secara berbeda untuk tiap pengguna. Tiap pengguna menggunakan dia. Bagaimana cara memproses data itu? Ini harus kuliah. Jadi kira-kira gini cara berpikirnya. Ini yang Glenn agak panjang jawabannya sebetulnya. Kalau yang Axel relatif gampang cara. Tapi dua-duanya saling terkait sih. Tapi kira-kira gini. Apakah iklan tradisional masih penting? Pola yang dipakai di iklan tradisional masih kita pakai. Di dunia AI masih bisa kita pakai. Cuman sekarang, ini ceritanya gini ya. Kalau orang iklan, orang pengen dia pasang iklan 100 juta, dia akan dapat uang balik 100 juta juga dong. Gitu. Konsekuensinya dia harus tahu iklannya akan dibaca sama orang kita targetin. Jadi dengan AI kita bisa tahu si Ono sukanya apa, dikasih iklan yang Ono suka. Jadi kalau selama ini kan iklan pasang iklan aja, pakai doa, mudah-mudahan ada yang baca. Kalau dengan AI kita bisa tahu Ono sukanya apa, dikasih iklan itu. Nah, akibat dari situ yang terjadi adalah platform-platform seperti Tokopedia, e-commerce ya, Google, Facebook dan sebagainya, dia bisa nargetin Ono sukanya apa. Jadi iklannya spesifik banget, kena ke Ono langsung. Nah, platform yang lain, televisi, radio, koran tidak bisa seperti itu. Akibatnya, orang yang masang iklan jadi lari sebetulnya dari televisi, radio ini. Jadi kalau teman-teman nanti interaksi, ngobrol sama orang-orang radio, orang-orang koran, orang-orang televisi, tanyain deh. Ini tanyain aja ke orang itu.
kondisi iklan hari ini kayak gimana? Pasti jawabannya sebagian besar, hari ini kita susah cari duit dari iklan. Duit mereka banyaknya, kalau iklan pun, iklannya kebanyakan dari partai politik pada saat ada pemilu. Itu duit paling gedenya di situ. Tapi kalau yang normal-normal, produk-produk larinya ke platform online semua. Jadi kondisi hari ini sebetulnya iklan udah banyak lari dari media konvensional. Jadi akhirnya medianya yang tewas. Asli, radio udah susah dapat iklan, radio paling susah dapat iklan. Tinggal sedikit radio yang bisa dapat iklan, koran juga setengah mati buat dapat iklan. Mereka harus lebih kreatif buat mengolah beritanya supaya bisa dua arah interaksi. Kalau satu arah susah. Itu. Ini buat Axel ya. Jadi iklannya tetap iklan bentuknya, cuman orangnya akan masang di media yang interaktifnya yang bisa presisi tadi. Iklannya tetap iklan. Cara bikin iklannya sama. Misalnya bikin iklan kayak di TV-nya sama, tapi ditaruhnya di platform YouTube apa kayak gitu. Jadi bikinnya sama, cuman platformnya beda sekarang gitu. Ini buat Glenn Siregar. Menentukan iklan yang muncul secara berbeda untuk tiap orang gimana caranya. Jadi si Tokopedia, Shopee, termasuk Google, termasuk Facebook, itu akan menganalisa Ono sukanya apa, orang ini sukanya apa. Itu bikin klasifikasi dia. Klasifikasi itu bisa pakai unsupervised learning, bisa pakai supervised learning. Ini harus belajar AI ya pada. Minta maaf nih, Ono ngomong udah langsung loncat aja. Nah, kalau udah ngerti makhluk-makhluk itu, supervised learning, unsupervised learning, dari data yang ada, kita bisa bikin pengelompokan. Dari pengelompokan itu langsung dia akan tawarkan ke pemberi iklan. Yang naruh duit buat iklan. Nih, saya punya kelompok yang suka elektronik. Sini. Kamu mau nggak naruh iklan buat si ini? Harganya sekian. Gitu. Jadi caranya si platform dagang sekarang, dia akan menawarkan, jadi kita sebagai pengguna platform akan dijual sih sebetulnya. Jadi kita akan dijual sama platform ke orang yang masang iklan. Tukang iklan, orang yang mau masang iklan, saya punya Ono dan teman-temannya ini suka elektronik. Saya punya siapa? Glenn misalnya sukanya musik rock. Misalnya Axel sukanya apa gitu. Nah, ini dikasih ke iklan-iklan ini. Dia naruh iklan sesuai dengan yang apa kita suka tadi. Itu kita ditawarin ya. Jadi si platform akan nawarin. Itu tekniknya. Apakah ada saran AI lokal yang bikin konsep perencanaan marketing? Kalau AI lokal, saya bikin sendiri sih. Kita jujur kita bikin sendiri. Jadi ini saya kasih lihat tadi ya. Ini AI lokalnya bikin, ini gampang, nggak susah. Kita bisa bikin sendiri. Kalau mau gombal sih, saya yakin lah di kampus di Dell, IT Dell punya GPU lah. Pasti ada komputer-komputer buat editing video kan di sana pasti ada ya. Itu IT Dell kan kampusnya beken banget. Kampus saya kalah lah sama IT Dell mah. Kalah jauh kemana-mana lah. Kita mah kampus miskin. Nggak punya duit kayak IT Dell. Pasti kayak gini gampang bikinnya. Ini bisa pakai GPU yang ada. Pakai RTX 3060 juga bisa. Jadi komputer-komputer yang buat edit video segala macam bisa dipakai. Kalau ini yang bentuknya ini ya. Nah ini Gemma 3 270 ini buat ini ya. Buat model yang kecil, jadi kalau pakai komputer biasa pun bisa. Nah, saya kasih lihat juga yang N8N tuh ada 192, portnya beda, 5678. N8N bentuknya kayak gini sih nanti. Oke, saya lagi masuk ke sana, mudah-mudahan kebuka. Nih masuk N8N, bentuknya. Ini programmingnya kayak gini sih bentuk. Ini programnya seperti ini nih. Jadi ada AI agent, ada chat message. Ini lagi ngomong ke AI nih. Ini saya lagi bikin program buat ngomong ke AI. Makanya dari chat ya. Dari chat sini misalnya. Ini AI-nya pakai modelnya siapa nih? Saya cek dulu bentar. Pakai Gemma 3 4B. Oke, saya akan coba. Siapakah IT Dell di Medan? Gitu ya. Ini lagi langsung masuk ke AI-nya lagi nyari. Tapi kemungkinan nggak bisa jawab nih. Siapakah? Dia nggak bisa jawab. Ya, lagi saya set buat ini soalnya. Lagi saya set buat jawabannya bego nih.
Secara singkat ideal adalah ada perusahaan yang menggabungkan teknologi dan ngaco kan, ngaco. Dia lagi ngaco banget. Ini lagi saya setting soalnya di sini lagi percobaan ini bikin AI assistant yang khusus buat apa gitu. Jadi ini lagi saya oprekin. Jadi jawabannya pasti ngaco nih, lagi ngoprek soalnya. Gitu ya, tapi bentuk programmingnya kayak gini, N8N tuh kayak gini bentuknya. Gitu kira-kira. Oke. Minta maaf ini lagi dioprek, jadi jawabannya pasti ngaco. Oke, saya coba lihat lagi. Apakah aplikasi Orange bisa digantikan dengan Gen AI yang paling relevan? Orange itu jadi gini, Gen AI, generative AI itu large language model, itu buat nganalisa bahasa. Kalau bikin bahasa pakai Gen AI bagus. Tapi Gen AI buat gantiin Orange agak susah sih sebetulnya. Orange itu kategorinya machine learning sih sebetulnya. Dia bukan large language model. Orange itu machine learning. Bisa unsupervised, bisa supervised dan sebagainya. Jadi dia udah mainan statistik banget kalau Orange. Kalau pengen diganti dengan Gen AI nggak rekomen sih sebetulnya. Jadi cara saya kerja biasanya gini cara kerjanya. Jadi kalau kita punya data bentuknya file Excel dan sebagainya, saya masukin kalau data ya statistik itu saya akan masukinnya ke Orange. Orange keluar output. Outputnya itu saya masukin ke Gen AI buat bikin laporan. Jadi Gen AI bagus buat bikin laporan, buat bikin tulisan bagus. Tapi buat analisa data yang bentuknya Excel itu nggak bagus sih. Itu nggak sebagus Orange gitu. Dicoba-coba aja sih, kadang-kadang dia masih bisa. Kalau datanya nggak rumit ya, masih bisa dia. Tapi kalau datanya udah rumit, mending pakai Orange aja. Ini Pak Hoziri nih kayaknya udah mainan AI-nya lumayan banyak. Ini Ayu udah beres ya, saran AI lokal udah kebayang tadi. Untuk bikin konsep perencanaan marketing sih sebetulnya tadi main Gen AI juga bisa sih. Kalau kita mau gampang pakai yang ChatGPT dan teman-temannya ChatGPT, pakai DeepSeek, pakai itu bisa bikin perencanaan marketing. Itu nggak susah sih. Tapi intinya perencanaan marketing kita harus tahu pasarnya dulu. Kalau dari pasarnya tahu, jadi pasarnya kita melakukan mata-mata, dari mata-mata itu baru kita bikin perencanaan. Kalau mau enak, nggak usah mikir, pakainya yang luar. Kalau mau lebih bagus hasilnya, biasanya saya bayar sih. Jujur nih saya bayar. Saya bayar ChatGPT $20 sebulan supaya dia hasilnya bagus banget. Cuman sekarang udah ada DeepSeek dan teman-temannya, saya mulai mikir buat pindah. Tapi ntar dulu lah, pokoknya kira-kira gitu deh ya. Dari Nofri Rosani Sitanggang. Sekarang banyak bisnis yang menggunakan AI untuk otomasi marketing, buat analisis perencanaan segmentasi, rekomendasi produk, penayang iklan. Tapi kalau AI salah membaca data, segmen tidak tepat, iklannya tidak relevan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab manusianya. Gitu ya. Jadi gini, AI itu cuman alat dan dia punya kecenderungan bisa salah loh, hati-hati. Nah, yang tanggung jawab saya, programmernya deh, bener asli. Apakah selain ada DI, jadi pada milik basis yang kurang memahami data atau pada penyedia teknologi yang kalau penyedia teknologinya itu, jadi kuncinya ada di data training. Jadi siapa yang bikin data training, terus nanti algoritma yang bikin modelingnya siapa. Nah, itu dua itu yang bikin gara-gara, bukan penyedia teknologi. Penyedia teknologi itu kira-kira gini. Saya nyediain server di data center. Dalam server ini ada GPU. Silakan Anda sewa. Dia nggak punya salah apa-apa. Orang saya nyediain server doang. Nah, server ini dipakai sama konsultan mana, dia nyediain dataset buat training, dia nyediain model, dan dia coding segala macam. Nah, kalau modelnya salah, misalnya gini ya, kita pengen bikin marketing untuk makanan se-Indonesia. Makanan buat Indonesia. Cuman, datanya diisi makanan orang Jawa aja. Yang dominan Jawa banget, misalnya 90% makanan Jawa. 10% makanan Sumatera, 0% makanan Indonesia Timur. Ini ada orang Indonesia Timur nanya, makanan yang enak apa ya? Keluarnya gudeg, keluarnya gitu. Jadi ini urusannya dataset. Jadi si programmer yang ngumpulin datasetnya yang ngaco gitu.
Jadi tolong dibaca tadi ini tulisan yang menjaga AI supaya tetap terkendali. Di situ ada isu-isu seperti itu dikasih lihat nih, cara-caranya gimana. Jadi itu adalah masalah bias segala macam. Itu programmernya lo yang kena lo sebenarnya. Cuman biasanya programmer suka ngeles. Oh gimana gue bisa bikin AI-nya bagus? Gue nggak dikasih data sama yang punya duit. Nah, kejadiannya kayak gitu sih. Jadi yang punya duit seringkali dimintain data nggak dikasih. Ya udah programmer kan program doang. Data nggak dikasih ya salah gitu. Jadi saling lempar-lemparan dijamin hal-hal kalau bagian itu sih. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau saya kecenderungannya lebih ke arah programmer, Anda harus berjuang supaya AI-nya jadi adil, AI-nya jadi presisi, AI-nya jadi relevan. Itu perjuangannya berat sih, harus harus berantem sama yang punya duit lah, harus berantem sama yang punya data supaya datanya dikeluarin lah. Wah, pening lah kepala kalau udah tahu ceritanya sih. Jadi bagian itu gitu ya. eh Pak Hari mau tanya, misalnya untuk desain AI itu punya hak cipta nggak ya? Karena promosi yang lebih bagus dengan desain AI. Oh, desain hasil AI ya, misalnya gambar atau video, ada hak ciptanya nggak? Kalau saya pegang aliran itu hasil hasil karyanya kita. Karena promnya kita yang bikin. Jadi outputnya AI itu bukan karyanya AI, karyanya Ono. Karena Ono yang ngeprom. Jadi karyanya hak ciptanya ada di kita, bukan ada di AI gitu. Jadi termasuk tulisan ya, tulisan, buku, paper jurnal dan sebagainya. Kalau saya termasuk orang yang alirannya itu karya saya, bukan karyanya AI. AI adalah tukang ngetik yang pinter. Dia bisa bikin kalimat, tapi kalimatnya saya yang nyuruh, bukan dia bikin sendiri, kagak kan saya yang nyuruh gitu, kira-kira gitu. Tapi ini bisa berantem lah bagian ini. Ada aliran yang bilang itu karya AI, kalau gue bilang kagak itu karya gue gitu. Ini dari El Mayuni si Manung Khalid. Ibu atau Mbak nih kali ya. Izin tanya, saat ini banyak perusahaan mengandalkan AI untuk mengelola strategi digital marketing, mulai dari pengolahan data konsumen, pemilihan audience, optimalisasi iklan. Namun ketika AI menghasilkan keputusan yang bias, misalnya menargetkan audiens tidak sesuai atau memilihkan konten yang justru merugikan brand, siapa yang harus memegang tanggung jawab? Si programmer. Itu. Jadi gini, waktu si programmer, jadi ini kalau waktu kita bikin model, dia itu nggak serta-merta model bisa langsung dipakai, harusnya yang benar gitu ya prosesnya. Jadi kalau kita, jadi jalan yang terjadi itu kira-kira langkah yang terjadi gini, kita ngambil dataset, terus kita tes dataset kita, apakah dataset kita cukup adil, apakah dataset ini ada biasnya, apakah dataset ini ada data pribadi, itu dites semua loh. Nggak bisa kita ngambil dataset seenaknya terus langsung dipakai seenaknya, nggak bisa sih sebetulnya, harus dites semuanya. Nah kalau ada bias, ada salah keputusan segala macam, ya tergantung dataset yang kita pakai. Kalau dataset yang kita pakainya salah, ya pasti salah lah, bias segala macam. Jadi itu harus dites semua sih, jadi programmer harus sampai level yang itu. Jadi AI bukan sekedar tanya ke ChatGPT hasilnya apa gitu, kita harus bikin dataset sih sebetulnya supaya AI-nya presisi sesuai dengan yang kita mau gitu. Karena AI komputer itu bodoh sih sebenarnya, asli bodoh. Kalau saya ditanya apakah AI pinter, apakah AI itu pinter, saya selalu jawab AI itu bodoh sih. Kita yang pinter sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita harus pinter gitu. Jadi datanya suka salah gitu. Jadi tanggung jawabnya si programmer sih akhirnya yang kena gitu. Apakah hal tersebut harus dibebankan perusahaan yang mengoperasi sistemnya pada vendor yang teknologi menjalankan algoritmanya atau regulasi yang cukup mengatur transparansi konten? Nah ini tergantung siapa yang jawab. Kalau orang hukum pasti ke regulasi sih jawabnya. Saya orang teknik ya. Kita semua bisa menghilangkan masalah itu kalau orang tekniknya pinter sih sebetulnya. Jadi kita harus tes semua dulu tadi, masalah bias lah, masalah keadilan lah, masalah transparansi dari data. Ini data juga ada, kalau nanti baca buku yang saya kasih tahu tuh ya, bagaimana AI supaya bisa kita kontrol, itu di situ ditulis juga, kalau kita pengen data kita hilang dari dataset, kita pengen data kita dihilangin, si programmer harus bisa ngilangin data itu. Misalnya ada data tentang Ono di dalam dataset itu, saya bisa bilang ke programmer ya, saya nggak mau ada Ono di dalamnya, buang. Nah, harus bisa dibuang tuh.
Konsekuensi kalimat itu sederhana kayak gitu, dia harus bikin dataset lagi dan dia harus training data lagi. Itu berat banget sih sebetulnya. Mintanya gampang, kerjanya berat banget. Jadi ini kalau vendor teknologi itu cuman hardware biasanya atau software platform buat AI-nya aja. Tapi kalau sudah sampai desain algoritma sama dataset itu udah programmer banget gitu. Kalau penyedia teknologi biasanya nggak gitu-gitu aja sih, nggak akan terlalu fatal. Yang akan fatal di algoritma sama datasetnya. Itu programmer sih. Gitu. Tapi kalau nanti ngomong seorang hukum pasti nanti ceritanya lain lagi sih. Nih Pak Alex lagi, mahasiswa ITIDA Prodi. Bagaimana cara AI menggabungkan data dari berbagai aktivitas digital seperti scrolling, nonton untuk preferensi iklan. Jadi keyword yang dipakai namanya web scraping kayak gituan ya. Bisa kayak gini nih sih. Masuk ke GitHub. Jadi itu bukan AI sih sebetulnya. Ini bagian dari GitHub. Bisa masuk ke GitHub. Cari kata kuncinya. Saya klik di sini ya. Web scrap atau scraping aja lah. Scraping data. Ini banyak sekali tool-tool yang buat melakukan scraping, ngambil data. Ini ada artikel extractor, web scraping, ada apa lagi, news scraping, ada scraping tuh ngambil ya, nyolong apa gimana lah. Ini sampai ada 63.000. Jadi tergantung kita mau scraping apa. Jadi tadi kan pengennya aktivitas nonton orang apa segala macam itu bisa. Kalau kita adalah platform misalnya platform buat dengerin lagu, dia punya database-nya sebenarnya, si platform pasti punya database-nya. Dan database itu nggak akan dijual ke orang-orang biasanya. Nah, harus bisa dapetin yang kayak gitu-gituan sih. Kalau yang web scraping ini, kita orang luar, kita pengen dapetin data tadi. Jadi kita nyolong nih. Ini teknik nyolongnya. Ini banyak sih teknik nyolong bejibun. Banyak. Jadi main ini. Ini belum AI, ini nggak ada AI-nya sih. Tapi data yang kita dapat dari scraping tadi, bisa dimasukin ke AI, AI-nya buat nganalisa, melakukan klasifikasi gitu. Misal kalau ini urusan lagu apa sih yang disukain sama bangsa Indonesia? Genre apa yang disukain? Apakah genrenya Indonesia Timur yang lagu apa bola bale apa itu nggak tahu. Saya nggak ahli lagu. Ya kayak gitu tuh. Itu main scraping sih sebetulnya. Ini beres ya urusan scraping. Oke, coba ini udah mudah-mudahan buat Alex. Ini Glenn Siregar. AI dalam digital marketing lebih mempromosikan minat pengguna atau justru malah memprioritaskan kepentingan pengiklan. Ini double garden sih. Jadi memprioritaskan minat pengguna dan dicocokkan sama iklan. Gitu. Iklan pengen barangnya dibeli. Tapi nggak mungkin dong dia misalnya Ono sukanya elektronik. Ini iklan fashion. Dikasih ke Ono nggak peduli pasti sih. Jadi supaya Ono akan membeli iklannya, si platform akan menganalisa dulu Ono sukanya apa. Oh, Ono sukanya elektronik. Yang dikasih iklan elektronik gitu. Jadi di saling link and match lah, di matching lah. Ono suka apa, ini iklan apa, di matching supaya jadi duit. Kalau nggak match nggak jadi duit. Ujung-ujungnya kan duit semua nih urusannya. Bagaimana cara AI mengatur keseimbangannya? Ngaturnya cuman klasifikasi dia main jadi harus ngerti ya dalam AI dia cuman punya dua fungsi AI itu. Klasifikasi sama forecasting. Dari tadi saya nggak ngasih lihat forecasting. Forecasting yang paling kerasa adalah kalau kita mainan saham, harga saham itu forecasting kategorinya. Atau tadi di Google Maps saya bisa kasih lihat forecasting juga sih sebetulnya. Nah, caranya klasifikasi sih mainnya. Nah, kalau belajar AI nanti kelihatan algoritma yang ada banyak sekali arahnya ke arah klasifikasi. Nah, dari klasifikasi itu kita mencocokkan nih. Ono suka apa, iklannya apa, cocokin. Itu klasifikasi sih mainannya. Oke, ini ada posting dari Mbak Ulfa. Silakan mengisi daftar hadir kegiatan webinar hari ini. Itu ada linknya s.id/daftar hadir ITDEL. Mudah-mudahan nanti bisa dapat sertifikat. Ini waktunya udah jam 11.25, udah 1,5 jam ya. Ini saya tutup dulu, tapi mudah-mudahan udah terjawab sebagian besar. Iyalah, ya saya posting aja lah kalau gitu ininya. Saya tadi mau masukin ini sih.
Ini masih jalan nggak ya? Ngeheng, Udah ketutup, Pak. Oh, ya udah. Enggak, saya tadinya mau masuk ke chat, tapi ginilah, keluar lagi. Silakan nanti materi-materi saya diambil di Free OWP eBooks. Itu bentuknya buku, silakan diambil, silakan diperbanyak, silakan di-copy, silakan diapain terserah dah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Ibu Ulfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ono untuk materinya. Mungkin teman-teman di sini atau para Bapak Ibu dosen yang masih ingin bertanya kepada Pak Ono, dipersilahkan sebelum kita akhiri. Udah banyak pertanyaan. Ya, udah terjawab semua ya Pak ya. Saya sampai pusing nih. Pusing Dan maksudnya memang bagiin harus voucher. dan harus ini ya Pak, harus mengikuti perkembangan nih Pak untuk AI nih Pak. Ternyata banyak juga ya selain ChatGPT, ada juga apa namanya tadi DeepSeek ataupun tadi ada Orange ya Pak ya, kalau Wah, nggak ada yang salah. ini kalau di sebelah saya mah ada lagi yang buat bikin gambar segala macam juga ada sih, bikin sendiri. Tapi janganlah, ini bukan topiknya. Baik Pak, mungkin sebelum diakhiri Pak, closing statement dari Pak Ono silakan untuk para mahasiswa IT Del Pak, khususnya mungkin yang mau memulai usaha digital marketingnya harus seperti apa gitu Pak. Oh, bukan karena digital marketing, tapi kira-kira gini lah. Saya sangat berharap Anda-Anda bisa masuk ke dunia AI ini. Karena ini jujur aja ya, kan saya banyak ngobrol sama teman-teman di luaran nih. Anda yang bisa AI sangat dicari di Republik ini. Dan gajinya gede, sumpah gede banget. Yang gratis apa digital marketing yang gratis? Itu tadi udah dijelasin bisa pakai media sosial dan sebagainya. Kalau itu ya. Tapi entar ini rekamannya mudah-mudahan berhasil, saya upload juga deh. Tapi kira-kira gini, saya sangat berharap Anda bisa menguasai ilmu-ilmu yang ini, apakah itu AI, marketing dan sebagainya. Ini sangat dicari, gajinya gede, sumpah. Kalau Anda ahli AI plus digital marketing atau plus apa gitu, ini saya lihat di rumah saya sendiri sih, anak sendiri sih, gajinya 80 juta sebulan. Parah. Saya kalah, bapaknya kalah. Mbak Ulfa juga pasti ngiri juga, saya tahu. Saya ngiri banget, gua nggak sampai seperberapanya. Itu anaknya Ono, di bawahnya Ono kemana-mana. Tapi gaji udah parah banget. Dan mainnya internasional. Jadi harus bahasa Inggris harus oke. Saya yakin lah Gen Z mah bahasa Inggrisnya oke banget lah, nggak ada masalah. Jadi Anda bisa keluar negeri, duitnya kencang banget. Gitu. Wah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Bu Ulfa. Jawab ya, saya jawab ya. Ya, silakan boleh Pak. Algoritma sosmed sekarang kan banyak mimiak konten sampah biar viral. Bagaimana strategi teknik pakai AI buat mendorong konten edukasi yang berbasis logika biar tetap bisa bersaing di feednya tanpa kita harus jualan mimpi? Waduh, ini berat ini jawabannya nih nggak. Ini kalau saya ya, kalau ini saya nggak tahu jawaban yang benarnya. Atau saya bisa, ini harusnya kalau saya jawab kayak gini, saya biasanya kalau udah mentok saya akan nanya ChatGPT sama dan sebagainya. Caranya gimana? Yang benar. Kalau saya pribadi gini. Kalau Ono pribadi caranya sederhana. Kita di kampus caranya sederhana. Ujungnya semua orang pengen supaya hidupnya sejahtera. Semua orang pengen dapat kerjaan. Semua orang pengen lulus cepat dapat kerjaan gitu. Itu bukan cita-cita yang muluk-muluk. Itu cita-cita hampir semua orang tua di Republik Indonesia, pengen anaknya bisa lulus S1 dapat kerjaan, itu aja gitu. Akibatnya yang kita lakukan di kampus ITTS adalah kita posting gimana caranya dapat kerjaan sih. Nah, itu hitnya tinggi banget langsung. Karena jelas orang pengen sejahtera. Nggak muluk-muluk lah mikirnya, gampang-gampang aja gimana caranya dapat kerjaan, dapat rezeki, udah gitu aja. Gitu aja ya Pak ya. Ini ada lagi pertanyaan banyak banget. Neng Fitriana Puspitowati. Bagaimana strategi pembelajaran marketing untuk siswa SMK dengan pemanfaatan AI untuk siswa SMK dalam pembelajaran proyek IPAS dengan menekankan produk ekonomi kreatif kompetensi kalian SMK ini. eh ini Bu, ini kayaknya Bu Eneng ini guru SMK ya. Bu, kalau pelajaran AI buat SMK sama SMA bisa diambil di intechpress.itts.ac.id. Ini free, gratis bukunya.
Cuman khusus buat marketing yang SMK justru nggak cocok. Yang buku SMK-nya, yang buku SMK-nya soalnya arahnya buat cara bikin AI, pakai Python dan sebagainya. Ini murid ibu yang dari jurusan akuntansi keuangan pasti pingsan nih urusannya. Kalau yang rekayasa perangkat lunak masih bisa dapet tuh. Ya, jadi ya, di intechpress.ittsaCID buku gratis ada yang buat rekayasa perangkat lunak, oke. Cuman yang buat akuntansi keuangan sarannya pakai buku yang SMA bukan yang SMK. Kalau yang SMA dia pakai ChatGPT soalnya. Jadi lebih gampang kita bisa pakai untuk urusan ekonomi kreatif, produksi dan sebagainya. Buat anak-anak ini masih cocok gitu. Ini buat Bu Eneng ya. Kalau ada apa-apa silakan nanti kontak saya bisa pakai Twitter dan sebagainya gitu ya Bu. Habis nih kayaknya. Alhamdulillah habis. Saya kembalikan Bu Ulfa. Harusnya penutup jadi ada pertanyaan saya jawab dulu. Terima kasih Bu Ulfa. Ya, nggak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Ono. Mungkin untuk terakhir, kita sebelum tutup ini kita dokumentasi dulu ya. Teman-teman bisa membuka kameranya. Boleh. Di sini ada 5 slide. Saya mulai dengan slide pertama.